Program tes pertama. Lanjut ke langkah-langkah mode programming ketiga. Latihan laboratorium adalah serangkaian eksperimen yang dicoba oleh para mahasiswa di bawah panduan. Pada modul ini diharapkan para mahasiswa mampu melakukan investigasi lebih lanjut dan memahami kompilasi sekarang. Langkah-langkah modul ini. Yang pertama, program test 1. Masukkan kode sumber berikut dan kompilasi. Compile. Oke, kita masukin. Nanti contohnya bakal di situ. Program instant compiler. Sekarang klik pada tombol simbol table. Simbol table. Where is symbol table? Mana simbol table? Tadi kan pakai itu ya. Integer var integer var 60 var terus variable hello string variable ini yang terakhirnya n. Oke, gini sudah. Sekarang klik pada tombol simbol table. Kita compile dulu. Compile, muncul ini. Baru show symbol table, muncul ini. Jendela tabel simbol akan muncul. Amati jenis informasi yang tersimpan dalam tabel simbol. Catatlah jenis, ukuran, dan kolom alamat untuk step entry pada tabel tersebut. Selanjutnya, mod program telah dikompilasi ke dalam memori. Pada jendela simulator CPU, klik tombol Show Proc Memory. Show Proc di CPU yang mana ya? Show Proc Memory. Pada jendela simulator CPU, klik tombol Show Proc Memory. Compile, show symbol table. Show Proc Memory. Kemudian jalankan program pada kecepatan maksimum. Amati menambahkan show proc memory. Where is show proc memory? Nope. Compile, show as, show symbol, substitution list, edit source. Oh, ini. Ini konteksnya, type-nya, size, address di mana penyimpanannya, gitu. Udah gitu. Kita coba jalankan program. Oh, ini programnya jadi seperti ini. Tuh, itu saja buat program tes 1. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model 3 pada program 2. Yang pertama kita akan ke compiler, lalu pastekan kodenya yang seperti ada di soal. Lalu kompilasi program ini dan kita compile, maka muncul hasilnya seperti ini. Sekarang amati kode yang dihasilkan di bagian jendela kode program. Anda tidak perlu menganalisisnya secara rinci, namun hitunglah jumlah instruksi lompatan, yaitu instruksi yang dimulai dengan huruf J. Dan catatlah, dapatkah Anda mengetahui jenis pernyataan program yang digunakan oleh program ini? Setelah saya analisis, yang seperti di program code ini atau di kode program, bahwa jumlah instruksi jam di program ini adalah 0 atau tidak ada.
Mungkin pernyataan ini salah, bisa jadi yang dimaksud instruksi yang lainnya. Selanjutnya langkah ketiga. Pada langkah ketiga ini kita akan memasukkan kode berikut ini ke dalam compiler. Setelah memasukkannya langsung kita compile, kemudian akan muncul instruksi-instruksi seperti pada program kode berikut. Pada program kode tersebut terdapat instruksi jam ke address 52. Instruksi jam ini akan dilakukan jika pada perbandingan register 3 dengan value 5 terpenuhi. Sekarang kita coba run program ini. Bisa dilihat jika register 3 tidak memenuhi value 5, program akan terus berjalan hingga selesai. Sekarang kita coba jika register 3 kita isi dengan value 8 misalnya. Kemudian kita cek dengan manual, double klik. Kemudian kita double klik juga pada instruksi jam. Bisa dilihat langsung loncat ke address 52. Pada kompiler ini adalah terdapat kode if. Kode ini akan melakukan pencabangan, bisa dilihat tadi. Selanjutnya langkah keempat, di sini kita akan memasukkan kode program test 4 ke dalam compiler. Kemudian kita compile sehingga akan menghasilkan instruksi-instruksi seperti pada program kode tersebut. Di sini terdapat dua instruksi jam, 1, 2, dan satu instruksi perbandingan. Jika kita coba jalankan program kode ini, program kode ini akan melakukan perbandingan. Kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan melakukan perulangan. Nah, di sini bisa kita baca bahwa akan membandingkan nilai dari register 4 dan nilai pada register 2. Karena nilai register 2 11 dan nilai register 4 adalah 10, sehingga instruksi jam ke address 68 akan dijalankan, yaitu instruksi berhenti. Jika nilai register 2 misalkan kita ganti menjadi 1 lagi, kemudian kita jalankan program tersebut, di sini akan melakukan perulangan lagi hingga nilai register 2 lebih besar daripada nilai register 4. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya pada modul 3 ini kita akan membuat sebuah program baru. Ini kita kasih nama misalkan modul 3 dengan base address 100, kita add. Nah, dari sini kita akan masuk ke compiler. Dari compiler kita pastekan program ini, scriptnya ini ke sini, dan kita masuk ke tab compile, lalu kita compile di sini. Jangan di run tapi di compile. Oke, jika sudah ini kita minimize dulu dan kita load kode yang sudah tercompile tadi ke memori. Oke, code successfully loaded. Bisa kita lihat di data memori ya. Sudah ada value-nya. Oke, jadi sekarang kita akan reset. Programnya kita reset dan kita masuk ke show pipeline. Dan pastikan no instruction pipeline ini tercentang. Oke, setelah itu sekarang kita akan mencoba untuk mengerun program ini step by step. Kita klik step by step sampai selesai. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke show pipeline lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ada warna-warna ini ya. Ini adalah stage atau tahap-tahapannya pada tiap instruksi. Misalkan ini out, add R02, value-nya 0. Nah, ini artinya apa? Bisa dilihat di ini color code. Jadi dia ini pertama
dia nge-fetch, lalu decode, nge-read, execute, dan write. Nah, jadi kurang lebih sama semua ya ini, kecuali yang halt. Di sini ada pingnya. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita masuk di modul 3, di mana di sini saya disuruh menjelaskan di nomor 6, yaitu program tes 6. Di mana kita harus mengikuti dokumentasi teman saya. Oke, masukkan pernyataan sumber berikut ini. Oke. Ini kita copy. Terus compare program di atas dia kodenya yang biasakan diarahkan mulai data nomor ini. Selanjutnya muat program yang dikompilasi ke dalam memori pada jendela simulator CPU. Klik tombol instruksi. Oke, kita masuk ke CPU OS simulatornya. Nah, baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka compiler yang ada di box advanced ya, advance. Nah, kode yang tadi, kode program yang tadi masukkan ke program source input ya. Kita tinggal masuk tinggal di ini oleh CPU OS simulatornya. Kemudian kita cuman merapikan biar rapi, kita rapikan. Tab, 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 tab. Nah, kode programnya ini yaitu program tes 6, di mana ada sub ANI, N-nya sama dengan 0. Dan nanti instruksinya ini akan di N oleh sub. Kan? Nah, ada lagi fungsi sub itu dengan integer 5, dia akan menulis string itu dan nanti diakhiri dengan sub ya, dan lakukan pengulangan dan program ini diselesaikan. Baik, kita coba compile, jalankan. Nah, oke. Masuk ke instruksi tadi program ini sudah masuk ke dalam CPU instruction ya, mana ada move 0 ke R03, move R03 ke R01, dan ada return, kembalikan lagi, move value 6 R02, dan output tunjukkan R02, value 0, out, value 10, 1, return, terus jam 32 ke alamat 32, di mana 30-nya dia jam, terus ALT ya. Habis itu jendela instruksi akan muncul. Catatlah nomor instruksi yang menyebabkan munculnya angka pada kotak yang sesuai. Apakah angka-angka tersebut memiliki arti bagi Anda? Jelaskan. Ke instruction. Nah, di sini ada integer 1, integer 2, integer 3, integer 4. Nah, tadi yang di sini kan itu ini ada di integer 5. Nah, jadi instruksinya ada di integer 5, yang dimana user 1 integer ada 12. Nah, pastikan jendela instruksi tetap berada di atas, klik tombol input atau output, dan pastikan jendela konsol juga tetap di atas. Sekarang geser kecepatan simulator CPU ke kecepatan tercepat dan jalankan program, catatlah apa yang ada.
apa yang Anda amati, Pak? Apa tujuan utama dari pernyataan perulangan do pada program ini? Baik. Jadi, itu uh, nah, jika kita trigger, dia akan mengoutkan itu ya. Nah, apa yang dilakukan do di sini? Do akan mengulang kembali jika trigger itu diklik lagi. Ya. Nah, sampai dia membuat apa? Full. Kemudian lanjutkan klik tombol trigger di YouTube-nya, sementara pada saat yang sama Anda tetap memperlihatkan jendela konsol kelihatan. Perlambat simulasi CPU, misalkan sedikit di atas tengah dari skala geser, bikin instruksi dan amati isi program stack. Anda dapat mengklik tombol stop segera setelah Anda melihat angka-angka muncul pada stack ini, sehingga akan waktu untuk melihat isinya apa akan mati. Ada dua jenis instruksi utama, vector polling, ada jenis senjata juga. Baik. Jika kita klik trigger di sini, program stack banyak ya. Dia kan mengukur R02, R02, yang mana 6 ya. Terus 0, terus 4010. Ya, itu aja ya. Dari nomor 6, apa yang terjadi, dia akan outputnya akan itu dan itu. Dari hasil program tes ke-6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.